luar biasa baik. Ya, meskipun keadaan cuaca di luar kurang bersahabat, tapi hari ini kita sehat semua ya. Ya, tidak ada halangan sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum itu saya absen dulu ya. Didengarkan namanya, tinggal unjuk tangan saja. Korlin Kariran, Luciana Lenes, Alvira Matria, Gradiana Rizka Mida, Kristiani Anul, Kristina El Simpa, Rogan Sianus Gegasa, Martina Santima, Margareta Andai, Blasius S. Bali, Leonardus N. Jeharu, Deviana Yona, Hendrikus A.P. Abu, Ransi Agustin. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini kita semua hadir ya. Jadi hari ini kita semua hadir, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu melanjutkan ke materi kita, saya mau menyinggung sedikit tentang materi yang kemarin karena masih tetap sama tentang sistem pencernaan. Kemarin kita sudah membahas tentang zat-zat, ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dan saya meminta satu dari kalian yang memimpin doa. Siapa yang berani? Saya. Ya. Diri, silakan pimpin kita dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu sepanjang waktu yang telah kami lewati, yang bagi kami untuk masa depan kami nanti. Ya Allah, puji kini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Silakan kembali. Terima kasih untuk zat-zat makanan antara lain adalah karbohidrat, vitamin, mineral dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga organ sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan ya. Masih di sistem pencernaan pada manusia. Bisa diperhatikan di depan? Bisa. Ya, sistem pencernaan manusia. Nah, standar kompetensi atau SK yang biasa kita kemarin itu menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ manusia serta kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salib temas. Untuk fungsi dan organnya dari lalu kita sudah membahas. Untuk kali ini tentang kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan pada manusia. Ya, untuk kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Mampu mengetahui upaya cara pencegahannya dari gangguan pada sistem pencernaan. Nah, setelah kita melihat dan kita mengerjakan nanti, nah kita akan diskusi nanti. Kita akan diskusi dan kita akan membuat laporan hasil dari pengamatan dan mempresentasikannya. Yang terakhir itu kita mampu menunjukkan sikap santun dan disiplin akan tugas yang kita berikan dengan baik. Nah, kita akan menampilkan hasil presentasi kita nanti dengan bersikap santun, sopan dan disiplin ya. Gangguan
dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang kedua itu bagaimana kita cara mengatasinya? Bagaimana kita cara mengatasi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan? Secara khusus mungkin gangguan atau kelainan yang pernah kita alami sendiri ya. Karena saya rasa kita semua yang ada di sini pernah yang mengalami yang namanya kelainan ataupun gangguan pada sistem pencernaan ya. Pernah atau tidak? Atau ada yang belum pernah? Sudah pernah semua ya? Kita lanjut. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Ya. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama adalah abdomen. Abdomen itu nama lain dari perut ya. Abdomen kalau di biologi itu kita biasa mengenal istilah itu abdomen itu perut. Polyp abdomen. Nah, ada mungkin yang tahu polyp abdomen ini gangguan atau kelainan apa? Kalau kita sudah menyinggung tentang perut, berarti dia berhubungan tentang perut ya. Itu biasanya karena apa itu? Atau apa yang biasa kita rasakan itu? Polyp abdomen perut. Ya, saya bantu sedikit. Biasanya polyp abdomen perut itu dia menyebabkan rasa nyeri pada perut ya. Rasa nyeri pada perut itu mungkin karena adanya gangguan pada perut. Kemudian yang kedua itu adalah melabsorpsi. Gangguan yang kedua adalah melabsorpsi. Ada yang bisa bantu Ibu? Gangguan atau kelainan melabsorpsi? Ya, silakan. Melabsorpsi itu merupakan kelainan atau kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari-sari makanan menjadi tidak baik yang seharusnya karena membuat tubuh kesulitan menyerap nutrisi dan makanan. Ya, dia menyerang lambung dan usus sehingga pada di dalamnya tidak dapat diserap dengan baik ya, karena mungkin menyambut dengan makanan yang tidak konsumsi ya. Kemudian yang berikutnya, kelainan yang berikutnya itu adalah konstipasi. Konstipasi itu biasa dikenal dengan istilah sembelit. Ada yang pernah merasakan sini sembelit atau konstipasi? Ada? Ya. Yang mana itu konstipasi atau sembelit? Di bagian apa? Konstipasi atau sembelit itu? Ya, konstipasi atau sembelit itu biasanya itu susah mengeluarkan apa ya? BAB ya ya? Atau mengerasnya feses. Tahu feses? Tahu? Tahu feses toh? Kalau kita sudah berbicara tentang BAB, buang air besar berarti sudah tahu itu feses toh? Sulitnya buang air besar karena fesesnya terlalu keras. Ya. Kita lanjut, gangguan yang berikutnya itu adalah perioditis. Ada yang bisa bantu Ibu untuk gangguan yang keempat itu adalah perioditis. Ya, silakan. Besar sedikit suaranya. Perioditis merupakan keadaan kelenjar pankreas yang disebabkan oleh baku empedu. Biasanya itu disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Iya, ya. Dia itu menyebabkan batuk empedu, ya. Itu karena biasanya kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuan yang beralkohol, ya. Itu biasanya terserang di laki-laki, ya, di pria. Kemudian kita lanjut, kelainan yang berikutnya adalah appendicitis. Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Radang pada appendicitis adalah umbayan cacing yang mengakibatkan penyumbatan bahan hingga yang mengeras. Ya, oke. Appendicitis itu biasanya mengakibatkan cacing, ya. Sampai pernah cacingan di sini?
Ya toh? Itu mungkin keluar masuknya, keluar masuk kita dari luar ke dalam WC, pokoknya mungkin nonstop, kita selalu karena itu adalah gangguan perut di dalam, yaitu kelainan diare. Lanjut, keracunan makanan. Gangguan atau kelainan yang biasa menyerang sistem pencernaan itu adalah keracunan makanan. Ada yang bisa? Keracunan makanan. Keracunan makanan. Belum pernah merasakan keracunan makanan di sini? Belum pernah. Coba saya kasih contoh dulu sedikit. Kalau umpamanya kamu sudah makan sesuatu, terus kamu merasakan yang namanya gatal atau mungkin mual setelah makan sesuatu. Pernah? Itu adalah salah satu contohnya bahwa kamu sudah merasakan yang namanya keracunan makanan. Sudah gatal-gatal, dia langsung bereaksi di tubuh, di tubuh kita. Kalau kita sudah mengkonsumsi makanan, apalagi itu makanan yang sudah kadaluarsa, sudah melewati jangkauan untuk dikonsumsi, itu biasa terjadi itu. Jadi makanya untuk persoalan di gangguan keracunan makanan ini kita sebenarnya harus lebih hati-hati lagi untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi, baik itu secara langsung atau tidak secara langsung. Apalagi makanan yang instan yang siap saja untuk langsung kita konsumsi, itu harus diperhatikan, Nah, kemudian kita lanjut. Karies gigi, berbicara tentang karies gigi berarti tahu gigi bicara tentang gigi. Nah, itu juga adalah salah satu faktor gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Ada yang bisa bantu saya? Karies gigi itu. Jadi karies gigi ini adalah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. Karies gigi ini merupakan salah satu jenis bakteri, dan karies gigi dapat disebabkan oleh bakteri penghasil asam. Terima kasih karena kemarin sudah membantu saya tentang karies gigi, karena di sini pasti sudah pernah mengalami salah satu faktor itu sebenarnya kita punya gigi rusak atau gangguan di gigi, karena gigi juga itu merupakan salah satu sistem pencernaan yang paling pertama. Pertama kan masuk di mulut. Nah, mulut itu bukan hanya mulut saja, apa yang ada di dalamnya, bukan hanya lidah saja, tetapi ada gigi. Kalau fungsi gigi itu sendiri apa kan? Kalau dia tidak berfungsi dengan baik, sudah tahu resikonya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan karies gigi itu adalah bakteri. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak terkena yang namanya karies gigi? Bagaimana cara pencegahannya? Apakah kita selalu harus makan yang manis-manis atau bagaimana supaya bisa menjaga gigi supaya tidak rusak? Atau dengan cara menyikat gigi mungkin rutin? Itu mungkin salah satunya supaya kita bisa menjaga gigi supaya tetap baik. Lanjut, yang berikutnya adalah gastritis. Kelainan yang berikutnya adalah gastritis. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Gastritis atau radang lambung, silakan. Gastritis dapat disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, makanan tidak teratur, mikroorganisme mengonsumsi obat-obatan tertentu, alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Terima kasih Itu merupakan penyakit dari gastritis, naiknya asam lambung. Saya rasa kita di sini mungkin banyak yang penyakit lambung, karena saya sendiri juga seperti itu. Kalau kita terlambat makan sedikit atau mungkin terlalu banyak, satu kali makan terlalu banyak mengkonsumsi, mungkin terjadilah asam lambung atau kita lanjut lagi. Pankreasitis. Ada yang bisa bantu saya? Pankreasitis. Silakan. Jadi pankreatitis merupakan atau karena kelenjar pankreas dapat disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Salah satu pankreatitis itu
Ya, bisa lihat di depan. Itu adalah contoh, ada beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan ya. Kita lihat yang pertama itu ada gambar khusus, ada peradangan khusus di situ. Kemudian yang kedua ada seseorang laki-laki yang lagi duduk di kloset. Tahu dia sedang apa itu? Ya, dia lagi sedang BAD ya, karena mungkin diare tadi dari salah satu kelainan atau gangguan sistem pencernaan. Nah, yang ketiga itu adalah peradangan pada lambung. Mungkin seperti itu reaksinya kita kalau namanya kita punya lambung lagi bermasalah ya. Tidak bisa ditahan ya. Ya, yang berikutnya adalah appendicitis. Tadi teman tadi sudah menjelaskan ada kelainan itu tetap di perut, cacing itu seperti itu cacing dalam perut itu. Cacing kremi ya, cacing kremi namanya. Kita lanjut. Ya, kita sudah masuk di cara mengatasi gangguan pada sistem pencernaan. Ya, kalau ada yang namanya kelainan atau gangguan, ada gejalanya, ada penyebabnya, pasti bagaimana juga ada juga cara mengatasinya supaya tidak terjadi gangguan itu tadi ya. Yang pertama itu adalah perhatikan pola makan. Perhatikan pola makan. Nah, perut memang dapat menampung banyak makanan dalam sekali makan. Ingat, perut memang dapat menampung banyak makanan dalam sekali makan ya. Namun sebaliknya hal tersebut tidak dilakukan ya. Untuk menghindari gangguan pencernaan disarankan untuk makan dengan porsi kecil tetapi sering. Ingat, saya sarankan mulai hari ini kamu atau kita semua yang ada di sini supaya kita bisa menjaga sistem pencernaan dengan baik, supaya sistem pencernaan bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama menjaga pola makan. Karena kita kebiasaan orang di bagian timur ini kalau makan itu hanya mau supaya makan kenyang saja. Tidak pikir sistem pencernaan di dalam. Bisa tidak berfungsi dengan baik kalau kita sudah mengkonsumsi makanan dengan porsi yang banyak. Iya atau tidak kita orang bagian timur ini? Iya toh? Kita itu kalau makan sedikit rasanya kurang sekali, tidak cukup, itu tidak kenyang. Saya sendiri juga seperti itu. Kalau makan hanya porsi sedikit saja, kayak makan itu ukuran anak SD mungkin ya. Iya, anak SD kelas 1 mungkin. Karena dia dengan posisi keadaan lambungnya mereka. Nah, kalau kita itu yang sudah dewasa seperti ini, biasanya kalau makan satu kali makan itu harus penuh dengan piring. Itu nasinya itu, belum lagi lauk pauknya, belum lagi sayurnya. Jadi dengan materi yang kita bahas hari ini, cara mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan itu, yang pertama adalah pola makan.
sistem pencernaan, kemudian ada cara mengatasinya. Sebentar saya akan memperlihatkan kalian, kita akan menonton sebuah video tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Di dalamnya itu nanti ada gejalanya, penyebabnya. Jadi saya minta nanti kita menyimak baik-baik video yang akan saya putar. Karena selanjutnya setelah kita mengakhiri nanti video yang akan saya putar, kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja. Jadi kita akan duduk secara berkelompok, kita kerjakan, kita diskusikan, dan akan kita presentasikan bersama. Oke. Sudah siap untuk menonton? Siap. Jadi jaga ketenangan, hening. Dicerna bagi dengan baik-baik. Teman-teman, selamat datang kembali di Ki Academy YouTube channel dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Xerostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, apendisitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari xerostomia. Xerostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembawa rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat.
Berikutnya, UTKUS atau tukak lambung. UTKUS merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Gangguan kelima adalah appendicitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita appendicitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan pembayi cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Penyakit appendicitis terjadi karena rongga pembayi cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Selain 8 penyakit tadi, juga terdapat gangguan berupa disentri, yaitu diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteria atau protozoa Entamoeba histolytica. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. Dispepsia terbagi 2, yaitu dispepsia organik disebabkan oleh infeksi alat pencernaan dan dispepsia fungsional disebabkan oleh gangguan fisiologis organ seperti sekresi asam lambung berlebihan, dan dispania, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah makanan ada dalam saluran pencernaan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru, menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari, menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan, memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Ya, kita sudah menyimak videonya tadi. Sudah pas? Ada beberapa kelainan dan gangguan sistem pencernaan. Ada juga tips bagaimana cara merawat atau mencegah supaya kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Ya, setelah kita menyimak atau melihat video tadi, saya akan bagikan LKPD yang harus anak-anak kerjakan ya.
dibahas. Yang pertama, gastritis akut. Yang kedua, gastritis kronis. Jadi teman-teman tolong cari gastritis akutnya dengan gastritis kronisnya. Ini nanti kita akan menjelaskan gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan atau pengikisan. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga Tugas ya upaya kebersihan dapat namanya. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah bekerja sama dengan baik? Ya. Yang saya harapkan tadi kita kompak, ya? Kita kompak dalam mengerjakan LKPD yang kita diskusikan dengan baik. Jadi saya minta per kelompok itu disiapkan masing-masing hasil diskusinya dan kita akan presentasi, ya. Yang pertama itu saya minta kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersamanya tadi. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami. Sebelum kami membahas hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya adalah David Haru dan di sebelah kanan saya Oke, supaya tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kita kepada pembawa materi. Saya persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ibu masa pelajaran. Tugasnya, pertanyaan yang pertama, berdasarkan gambar 1, 2, dan 3 di atas, gangguan atau kelainan apa yang terjadi pada sistem pencernaan serta bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan di atas yaitu gangguan yang pada gambar pertama yaitu gangguan peradangan pada lambung atau gastritis. Gangguan pada gambar yang kedua yaitu umban cacing atau appendicitis, dan gangguan pada gambar yang ketiga yaitu peradangan pada usus. Serta pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi dari gangguan tersebut? Jawabannya, berikut merupakan cara atau langkah yang perlu diperhatikan untuk mencegah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, pada gambar yang pertama, yaitu caranya jangan merokok. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat serta mengubah posisi tidur. Cara untuk mengatasi pada gambar yang kedua yaitu konsumsi makanan berserat, minum air putih yang cukup, serta mengonsumsi makanan probiotik. Cara untuk menangani gambar ketiga yaitu kurangi konsumsi makanan dengan kandungan tinggi dan gula tinggi lemak, serta banyak minum air putih. Untuk pertanyaan nomor 2, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga sistem pencernaan agar tidak mudah terserang penyakit? Jawabannya, menurut kami, yang harus dilakukan untuk menjaga sistem pencernaan agar tidak mudah terserang penyakit adalah yang pertama, mengonsumsi makanan sehat, vitamin dan mineral yang cukup, minum air yang cukup setiap hari, menghindari makanan yang berlemak tinggi, berminyak atau berat, serta menghindari konsumsi alkohol dan berlebihan dan merokok. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi pada tubuh apabila salah satu sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Jawabannya, yang akan terjadi pada tubuh apabila salah satu sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik yaitu yang pertama, gangguan pencernaan
seperti diare, sembelit, atau gangguan asam lambung. Yang berikutnya, penerapan nutrisi yang buruk yang dapat menyebabkan kurangnya gizi, serta peradangan atau infeksi pada organ pencernaan seperti gastritis atau radang usus. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ambil kesempatan, silakan. Ya, berhenti dulu sejenak. Untuk kelompok 2 yang sudah presentasi hasil diskusinya tadi, saya minta dulu ya. Oke. Saya lihat kita semua tegang semua ya. Jangan terlalu serius ya. Ya, Bu. Bagaimana kita menggerakkan badan dulu? Ya. Digoyang kiri kah, goyang kanan, atau lompat-lompat? Kita berdiri semua. Jangan terlalu serius ya. Kita sudah rilekskan badan. Satu orang saya minta untuk pimpin kita untuk breaking hari ini. Yang berani saja, silakan. 1, 2, 3. Tepuk the best. We are the best. We are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Satu kali lagi. Ya, Bu. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Silakan duduk. Terima kasih Dewi yang sudah memimpin kita ini. Terima kasih. Jadi kita lanjut ya. Jadi karena kita sudah menggerakkan tangan, kaki, dan badan, dan mulut juga supaya tidak kaku dalam berbicara atau berdiskusi. Jadi kita kembalikan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah bakteri yang menyebabkan penyakit lambung atau gastritis? Jadi yang menyebabkan penyakit lambung sudah. Yang lain teman kelompoknya bisa diskusi, bantu dicarikan jawabannya. Jadi semuanya harus aktif dan terlibat. Terima kasih. Penyebab utama terjadinya infeksi lambung adalah kontaminasi bakteri Helicobacter pylori yang menyerang lambung. Bakteri tersebut mampu bertahan hidup pada lambung yang mengandung cairan sangat asam karena dapat menghasilkan enzim urease. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang penanya? Sudah bisa diterima dengan jawaban dari kelompok diskusi tadi? Bisa? Atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi kembali, diperjelas lagi jawabannya? Tidak ada yang jelas. Sudah, oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada kelompok 3. Bagaimana komplikasi penyakit apendisitis? Bagaimana? Komplikasi penyakit apendisitis. Komplikasi penyakit atau lebih luas apendisitis. Terima kasih kepada kelompok 3 telah mempertanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Ada beberapa kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi akibat penyakit ini, antara lain usus buntu yang pecah. Kondisi ini bisa menyebabkan infeksi ke seluruh perut atau peritonitis. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Bagaimana kelompok yang bertanya sudah bisa diterima atau mungkin bisa diulang lagi jawabannya? Sudah jelas dan bisa diterima ya? Ya. Jadi untuk presentasi dari kelompok 2 itu sudah cukup ya? Sudah cukup. Jadi saya minta nanti kelompok 2 yang sudah dipresentasikan tadi dibuat kesimpulan ya. Nanti di akhir setelah 2 kelompok sudah naik
sekarang saya kasih kesempatan di kelompok selanjutnya. Mungkin kelompok 1 bisa? Bisa. Jadi 1 orang saja yang berdiri ya. Siapa yang dipercayakan untuk mempresentasikan itu saja yang berdiri, dan yang lain nanti bisa disimak, didengar ya. Bisa dibantu temannya nanti. Kelompok yang di bawah itu didengar baik-baik. Didengar, disimak, sehingga nanti bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang mereka sudah jelaskan. Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selamat siang kita. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami dulu memperkenalkan diri kami. Saya Anas Agustin, di sebelah kiri saya. Viviana Yona. Saya Viviana Seneluda, dan saya Alfira Patria. Oke, kalau teman-teman sudah tahu nama kami akan langsung memaparkan materi kepada pemateri. Saya persilakan. Baiklah, soal yang pertama, berdasarkan gambar 1, 2, dan 3 di atas, gangguan atau kelainan apa yang terjadi pada sistem pencernaan? Di sini, gambar yang pertama menjelaskan tentang gangguan atau kelainan pada gastritis atau terjadi pada sistem pencernaan. Gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami infeksi, peradangan atau pengisian. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Di sini ada juga cara untuk mencegah penyakit gastritis. Yang pertama, berhenti mengonsumsi alkohol dan merokok. Yang kedua, hindari makanan yang dapat mengiritasi perut. Yang ketiga, kelola stres dengan baik. Gambar yang kedua menjelaskan tentang uban cacing atau appendix. Uban cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang uban cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendicitis pecah dan membeku nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, infeksi rongga abdomen. Di sini cara untuk mencegah penyakit uban cacing atau appendix: yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, konsumsi makanan yang mengandung protein. Yang ketiga, makan dengan tenang dan perlahan. Yang keempat, rutin cek kesehatan ke dokter. Gambar yang ketiga menjelaskan tentang radang usus buntu. Pada umumnya ditandai dengan nyeri pada perut bagian kanan bawah dengan bisa memburuk bila penderita bersin, batuk, dan beraktivitas. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil yang berukuran 5-10 cm. Organ ini terletak pada bagian kanan bawah perut. Radang usus buntu paling sering menyerang orang usia 10-30 tahun. Jika tidak diobati, penyakit usus buntu dapat memburuk dan pecah. Di sini cara untuk mencegah usus buntu: yang pertama, konsumsi makanan berserat. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga, makan dengan tenang dan perlahan. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Soal yang ketiga di sini, setelah melakukan pemeriksaan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga sistem pencernaan agar tidak mudah terserang penyakit? Di sini
diskusi kami. Mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja penyebab dari penyakit usus buntu? Kepada kelompok 1, saya persilakan. Ya, sambil dicari ya, sambil didiskusikan dari kelompok penanya, kita lihat dari kelompok selanjutnya ini bertanya ya, dikumpulkan dulu, baru satu kali dibahas. Ya, kelompok 2 mungkin ada pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 mengenai pemaparan materi tadi. Nah, saya ingin bertanya, gejala apa saja yang dialami oleh penderita gastritis lambung sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih. Ya, yang ditanyakan di kelompok 2 itu gejala ya, gejala-gejala sehingga timbullah gangguan atau penyakit Gastritis pada lambung. Kita sambil menunggu ya, sambil menunggu mereka mencari jawaban dari kelompok yang bertanya tadi. Jadi semuanya harus bekerja ya, bukan hanya satu orang saja. Jadi kasih kesempatan yang lain untuk memaparkan sebentar pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok penanya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Oke, penyebab dari penyakit usus buntu adalah penyakit usus buntu terjadi akibat penyambatan pada rongga usus buntu. Kondisi ini membuat bakteri berkembang dengan cepat dan berkembang di dalam usus buntu akibatnya usus buntu meradang. Terima kasih. Apakah jawabannya diterima? Merasa puas? Puas. Itu kelompok penanya Ya. sudah bisa kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Di kelompok ini sudah memaparkan pertanyaan dari kelompok 3 sebagai selaku penanya, bagaimana bisa diterima atau mungkin minta diperjelas kembali lagi? Sudah. Sudah bisa diterima? Oh iya, terima kasih. Kita lanjut ke penanya kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjawabkan pertanyaan yang Anda berikan kepada kami. Gejala yang dialami oleh penderita penyakit gastritis lambung yaitu yang pertama, gangguan pada sistem pencernaan, yang kedua, sakit perut seperti terbakar, yang terakhir, perut terasa penuh sesak setelah memulai makan. Terima kasih. Ya, mungkin kelompok 2 diterima jawabannya. Apakah merasa puas dengan jawaban dari kami? Ya, sangat puas. Ya. Ya, sudah ya. Sudah bisa diterima. Ya, yang diskusi tadi adalah kelompok 1 dan kedua kelompok sebagai selaku penanya tadi. Dan 2 pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Dan 2 kelompok selaku penanya juga sudah menerima jawaban yang telah diberikan oleh kelompok diskusi tadi. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kelompok yang sudah diskusi tadi disiapkan kesimpulannya. Masing-masing pendiskusi tadi harus disiapkan kesimpulannya. Jangan lupa dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang dari kelompok penanya. Jadi lagi satu kelompok yang belum tampil, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan untuk kelompok terakhir untuk memaparkan hasil diskusi yang mereka telah bahas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Yang pertama kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri
Sidik Alif Rabu, dan di sebelah kiri saya Korlin Kairan. Saya Kristianimo. Saya Kristina Irma Simpar. Dan saya Ronsen Muskil Megasang selaku pembawa materi. Oke, untuk tidak memperpanjangkan kata, saya beri kesempatan kepada pengusaha materi. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan atau menginstruksikan materi. Jadi berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu guru kepada kami, yang pertama pertanyaannya berdasarkan gambar di atas, gangguan atau kelainan apa yang terjadi pada sistem pencernaan. Berdasarkan gambar yang pertama, gangguan atau kelainan yang terjadi adalah gastritis atau radang lambung. Jadi pengertian gastritis ini adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di hati atau lambung. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan komplikasi serius seperti tukar lambung. Gastritis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini akan menyebabkan nyeri di ulu hati yang sangat hebat, yang bersifat sementara. Namun jika tidak ditangani, gastritis akut ini bisa berkelanjutan menjadi gastritis kronis. Sedangkan gastritis kronis itu sendiri merupakan peradangan di lapisan lambung terjadi secara bertahap. Nyeri akibat gastritis kronis lebih ringan daripada gastritis akut, tapi terjadi lebih sering dan lebih lama. Gejala yang ditimbulkan dari gastritis ini, yang pertama, nyeri yang terasa panas atau perih di bagian hati. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, mual dan muntah dan sebagainya. Sedangkan ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya penyakit gastritis ini. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasak dan makan untuk mencegah penularan infeksi bakteri pylori. Yang kedua, menghindari makanan pedas, asam atau berlemak. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Yang keempat, tidak berbaring setelah makan atau tunggu 2-3 jam setelah makan dan sebagainya. Yang kedua, gambar yang kedua menunjukkan bahwa gambar tersebut menunjukkan penyakit apendisitis atau usus buntu. Jadi pengertian apendisitis ini adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umban cacing. Infeksi ini mengakibatkan penanahan. Bila infeksi ini pertama parah, usus buntu itu bisa pecah. Usus buntu merupakan saluran usus yang ujungnya buntu dan menonjol dari bagian awal usus besar atau sektum. Jadi gejala yang ditimbulkan dari apendisitis yang pertama, mual, muntah-muntah dan nyeri yang hebat di bagian perut kanan, bagian bawah. Jadi ada beberapa cara atau pencegahan agar tidak terjadinya penyakit apendisitis ini. Yang pertama itu harus mengonsumsi makanan yang berserat. Yang kedua, jangan menahan buang air besar. Yang ketiga, banyak minum air putih. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu penyakit radang usus. Radang usus adalah peradangan di saluran pencernaan yang ditandai dengan iritasi hingga luka. Radang usus dapat menyebabkan diare berkepanjangan, nyeri perut, BAB berdarah, berat badan turun hingga anemia. Pencegahan dari radang usus ini, yang pertama itu membatasi konsumsi makanan yang bisa memperparah radang usus seperti makanan berlemak, pedas, berserat tinggi atau terbuat dari susu. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang lunak atau lembut. Yang ketiga, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan kafein seperti kopi karena dapat menyebabkan diare, memperbanyak. Dan yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Yang keempat, mengonsumsi makanan dalam porsi lebih kecil tetapi sering, yaitu setiap 2-4 jam sekali. Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu, menurut pendapat Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga sistem pencernaan agar tidak mudah terkena penyakit? Jadi menurut kami sebagai kelompok 3, cara alami menjaga kesehatan pencernaan yang pertama harus mengonsumsi makanan bernutrisi. Yang kedua, konsumsi cukup serat, perbanyak lemak. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Kelima, kelola stres. Keenam,
makan dengan khusyuk. 7. Punya makan dengan baik. Yang ke-8 olahan teratur. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi pada tubuh apabila salah satu sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Jadi menurut kami, apabila salah satu sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim. Pembuatan enzim yang terganggu ini membuat proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, tubuh tidak bekerja dengan sebaik mungkin. Itu saja hasil pekerjaan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik, dari kelompok 2 apa saja Silakan berdiri. terjadi? Silakan berdiri selaku kelompok penanya. Oke, baik, dari kelompok 2 kami akan bertanya, apa saja gejala yang sering terjadi pada radang usus? Apa saja gejala yang terjadi pada radang usus? Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Sekarang kita ke kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Pada kelompok 3 di sini kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja obat yang bertujuan untuk mengatasi penyebab dan meredakan gejala pada penyakit gastritis? Oke, terima kasih. Ya, dari kelompok 1 itu pertanyaannya mungkin cara mengobati. Ya, bagaimana cara mengobati kelainan atau gangguan gastritis? Ya. Kelompok 3 terima pertanyaannya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gejala radang usus bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan radang yang terjadi pada saluran pencernaan. Gejala ini cenderung kambuh-kambuhan. Jadi, penderita radang usus bisa saja mengalami periode tanpa gejala sama sekali. Gejala yang sering terjadi pada radang usus yang pertama, nyeri perut atau kurang perut. Kedua, perut kembung. 3, diare yang terus-menerus. Selera makan berkurang dan berat badan turun. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok penanya atau kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima, ya. Berarti apa yang ditanyakan oleh kelompok 2 ke kelompok 3 itu, kelompok 3 bisa menerima dengan benar, ya. Sehingga apa yang mereka utarakan, apa yang mereka berikan jawaban itu, kelompok 2 bisa menerima dengan baik, ya. Semuanya jelas, ya? Tidak ada yang tidak jelas. Kita lanjut dengan pertanyaan dari kelompok 1. Yang lain? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1, saya akan menjawab di sini cara untuk mengatasi penyebab dari penyakit gastritis. Pertama, antasida. Kedua, obat penghambat pompa proton atau PPI. Ketiga, antibiotik. Dan keempat, obat pelapis lambung. Terima kasih. Ya, itu tadi yang dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1? Kenapa? Sudah puas? Berarti sudah bisa diterima, ya? Berarti jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 tadi sudah bisa diterima. Sudah jelas. Bagaimana cara mengobatinya itu salah satunya adalah memberikan antibiotik.
terbaik. Sekarang saya minta setiap kelompok itu membuat kesimpulan kecil tentang materi yang sudah dipresentasikan beserta dengan pertanyaan, ya, pertanyaan untuk jawaban dari kelompok penanya tadi. Saya kasih waktu dulu, ya. Silakan dirangkum sama-sama, dibuatkan kesimpulannya. Dirangkum lagi, ya, dirangkum sama-sama, dibuatkan kesimpulan dengan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan tadi. Sudah dibuatkan kesimpulan? Dirangkum sama-sama? Ya. Kalau begitu, silakan kelompok mana yang duluan? Yang lebih dulu menyimpulkan materi atau bahan yang sudah dipresentasikan tadi. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Besar sedikit suaranya supaya kami bisa mendengar dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat agar mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa dilanjut kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Baik, kami mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. Kami mengambil kesimpulannya itu bahwa kita sebagai makhluk hidup, tepatnya sebagai manusia, perlu menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari ketiga penyakit yang kita bahas kali ini dengan cara menjaga pola makan sehat dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan membuat kesimpulannya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan adalah sistem yang sangat penting bagi manusia. Karena sistem pencernaan berada vitamin, nutrisi, lemak, protein, dan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan. Habis itu ada kelompok yang memberikan pertanyaan dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan dengan materi atau bahan yang telah kita presentasikan tadi, ya. Dengan melihat video tadi yang kita bahas adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Kita sudah melihat tadi bahwa ada beberapa jenis gangguan, ya. Ada beberapa jenis kelainan. Kalau kita tidak menjaga sistem pencernaan, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satunya adalah diare, apalagi appendicitis, kemudian gastritis, kolik abdomen dan sebagainya. Ya, kita sudah melihat tadi sama-sama bahwa ada beberapa jenis gangguan yang kita sudah lihat, kita sudah bahas pertama, dan kita sudah tahu juga apa risikonya kalau kita terkena beberapa gangguan tadi di sistem pencernaan dan apa juga penyebabnya, bagaimana kita cara mengatasinya supaya kita bisa menjaga sistem pencernaan. Nah, salah satunya itu kita menjaga pola makan. Ya? Salah satunya kita menjaga pola makan, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, kemudian apalagi untuk mencegah supaya kita terhindar dari gangguan atau kelainan. Ya, sudah tadi yaitu menjaga pola makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Habis itu berolahraga secara teratur dan sebagainya. Ya, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, sekali lagi Ibu tegaskan karena kita menyinggung tentang sistem pencernaan. Sebaiknya mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Ya, kita berusaha untuk menjaga kesehatan, apalagi di luar saat ini adalah musim hujan. Ya, itu juga salah satu faktornya, ya.
sudah tadi kita lihat, kita menjaga pola makan itu dengan tidak mengkonsumsi makanan siap saji. Itu yang paling penting ya. Tapi biasanya kita itu kalau yang tinggal di kampung seperti kita di sini itu yang jauh dari kota itu biasanya jauh dari makanan siap saji. Kecuali yang biasa mungkin kita konsumsi itu yang siap saji itu Indomie ya. Itu yang banyak di kios-kios saat ini itu adalah salah satu contoh makanan yang siap saji. Ingat, kalaupun tidak ada sayuran yang mentah di rumah, lebih baik kita menahan, ya. Kita lebih baik menahan, jangan mengkonsumsi makanan yang siap saji. Ya, mungkin hari ini itu saja ya. Sampai di sini saja kita pertemuan tentang materi sistem pencernaan. Nanti kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru. Bisa? Kita bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatannya. Habis itu hindari apa? Makanan yang tidak sehat. Hindari apa? Makanan yang tidak sehat. Apa lagi? Ini juga suami. Ya, karena di luar ini sudah musim hujan ya. Kita jangan terlalu banyak berkeliaran. Kita tinggal di rumah, jaga kesehatan. Ya, sebelum kita bubar, ada mungkin yang bisa menutup kita dengan doa. Saya yang menutup ya. Perempuan harus berani karena pembukaannya tadi laki-laki, jadi perempuan yang harus menutup. Silakan Rizka berdiri di depan. Kita bersikap menutup doa, kita berdiri semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dari tadi malam hingga pagi hari ini kami memprestasikan hasil kerja kelompok kami dengan baik. Kiranya Engkau tetap membimbing kami dari tempat ini hingga kami dimanapun kami berada. Tuhan, jagalah kami dari sini hingga di pertengahan perjalanan. Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Terima kasih untuk Rizka yang sudah menjadi kita. Sekarang kita pulang ya, pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Terima